Oke, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Oke, bagaimana kabarnya ini malam hari ini? Oke, kita ketemu lagi pada malam hari ini ya. Mungkin 2 hari yang lalu kita sudah belajar tentang menanamkan jiwa entrepreneurship gitu kan. Malam hari ini kita akan sharing lagi gitu kan. Nggak jauh-jauh juga tentang parenting ya malam hari ini ya. Insyaallah malam hari ini nggak kalah keren dan menarik ya materi kita pada malam hari ini. Insyaallah kita akan mulai, ini tadi karena kita sembari menunggu yang lain ya, jadi mungkin mohon maaf kurang lebih 5 menit kita agak telat untuk pembukaan ya. Dan insyaallah ini sembari menunggu teman-teman yang lain hadir, bisa dibantu dong ini, nama device-nya yang mungkin masih belum namanya bisa diganti dengan nama dan asal kotanya ya teman-teman. Nah, oke. Dan pada malam hari ini mungkin ada beberapa wajah-wajah baru ya, atau mungkin yang sudah join di grup atau yang baru join di grup, kami ucapkan selamat datang juga ya, dan insya Allah di kegiatan Smart Family Community ini, kita memang akan lebih banyak membahas tentang family dan parenting juga, gitu kan. Dan insya Allah kita akan rutin juga sharing-sharing dan mendatangkan juga pemateri-pemateri dan teman-teman yang lainnya, yang insya Allah nanti akan sharing bareng sama kita, gitu kan. Dan tentunya teman-teman yang hadir juga, gitu kan. Tidak dipungkiri nanti bisa gitu kan, bisa sharing gitu kan, jadi pas waktu acara gini jika ada cerita menarik atau sharing-sharing tentang parenting atau family, ya kita akan belajar bareng ya nantinya ya, gitu kan. Karena, sharing itu kan belajar dari berbagai arah ya, jadi tidak hanya fokus pada pemateri, tapi juga teman-teman yang hadir itu ketika sharing kita ada yang bertanya, itu salah satu pembelajaran juga untuk kita yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah ini teman-teman sudah mulai hadir ya, untuk di Zoom ruang meeting kami ucapkan selamat datang. Coba dong ini yang malam hari ini ada nggak ya yang baru malam hari ini gabung di kegiatan Zoom ini atau baru bergabung di grup, ada nggak? Coba dong yang baru gabung grup malam hari ini atau baru ikut Zoom pada malam hari ini ketik nomor 2 di Zoom. Coba di chat kolom komentar. Ingin tahu nih apakah yang hadir ini tetap teman-teman atau wajah-wajah yang sudah masuk di grup meskipun belum pernah ketemu ya kita kan. Soalnya nanti kita bisa silaturahmi secara offline kita kan. Oke, yang kedua ada Pak Ahmad Jalaluddin Mujahid. Wah, namanya sama seperti teman saya ini. Oke, salam kenal Pak Ahmad ya. Panggilannya Ahmad atau Jalaluddin atau Mujahid, Bapak? Oke. Yang lainnya Jalal aja, baik, siap. Salam kenal ya Bapak Jalal, gitu kan. Dan yang lainnya ada yang baru join pada malam hari ini di grup ataupun baru ke Zoom pada malam hari ini, bisa chat di kolom komentar juga ya. Oke, baru masih satu aja nih ya, berarti yang lain ini sudah ikut di beberapa materi yang lalu ya. Baik, bagi yang mungkin baru hadir, tenang aja. Jadi, nggak usah bingung gitu kan, insya Allah, materi atau kegiatan-kegiatan bisa dicek juga di YouTube kami di, SFC TV insyaallah gitu kan. Nanti akan di-share di grup ya, gitu. Nanti misalkan kemarin kita bahas tentang apa gitu kan, biar nyambung juga dengan materi pada malam hari ini gitu kan. Oke, baik, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Kita buka dulu ya kegiatan kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya? Sehat selalu ya, dan semoga teman-teman yang hadir pada malam hari ini selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezekinya, dilancarkan setiap urusannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, insya Allah malam hari ini kita
akan sharing lagi ya tentang temanya adalah menjadi orang tua yang didengar oleh anak gitu kan. Jadi memang banyak ya fenomena atau banyak sekali mungkin teman-teman bisa melihat dari video atau mungkin kejadian-kejadian atau hal-hal yang mungkin sering sekali kita kan dengan pendidikan era yang semakin ke sini gitu kan ya, yang mungkin generasi bahkan mungkin saat ini kita sudah masuk di generasi alfa ya mungkin gitu kan. Dan kompleks skala pendidikan itu kan ya, karena lingkungan gitu kan, kemudian lingkungan sekarang tidak hanya kanan kirinya rumah ya, atau teman mainnya anak-anak kita, tapi lingkungan sekarang udah lebih besar banget gitu kan. Bahkan, handphone atau dunia mayanya anak-anak sekarang itu bisa diakses dimanapun gitu kan, sehingga itu juga membentuk karakter juga. Insyaallah malam hari ini kita akan belajar bareng nih gitu kan, tentang bagaimana sih menjadi orang tua yang anak itu bisa mendengarkan apa yang kita sampaikan gitu kan. Karena sebenarnya kan anak itu kan nggak tahu gitu kan, karena belum tahu tidak suka. Tapi kadang nggak semua anak itu bisa memahami gitu. Insyaallah kita bareng-bareng, insyaallah nanti dengan Bu Lintang dan pasangan ya, nanti insyaallah akan sharing juga pada malam hari ini. Oke, baik. Insyaallah pemateri kita sudah hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Saya coba sapa dulu pemateri kita pada malam hari ini. Assalamualaikum Bu Lintang dan Pak Isma. Apakah suara saya terdengar Bapak, Ibu? Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Oh, wabarakatuh. nyampe Gimana tengah soalnya. kabarnya ini Bapak dan Ibu? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik. Lagi di mana ini Bapak dan Ibu? Lagi di rumah atau di kantor? Di rumah. Di rumah dan di kantor juga. Oh siap. Oh iya ya. Jadi ada deket ya. Oke, baik. Alhamdulillah. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak ya Bapak dan Ibu itu kan atas waktunya yang bersedia berkenan untuk sharing dengan kami malam hari ini soal teman-teman ini gitu kan bergabung di grup SFC juga gitu kan, dan teman-teman ini memang apa ya, ada yang baru bergabung, ada yang sudah bergabung dari beberapa kali ya karena event online juga gitu kan. Dan insyaallah, malam hari ini kita berbicara tentang menjadi orang tua yang didengarkan oleh anak. Baik, untuk, kita mempersingkat waktu dan agar teman-teman juga sudah penasaran nih gitu, kita langsung ke materi ya Bapak Ibu. Sudah siap nggak teman-teman ini? Ya udah, kalau udah siap coba dong ketik satu nih, yang sudah ready gitu kan. Nah, silakan nggak apa-apa kalau misalkan sambil ngopi gitu kan, sambil dibawa snack-nya gitu kan, dan catatannya silakan gitu kan. Oke, satu, masih satu aja nih, yang lainnya? Oke, satu. Oke, yang lainnya masih dua ini gitu kan. Kalau belum siap semua, belum kita mulai nih gitu kan. Oke, yang lainnya nih mana? Apa masih bikin kopinya ya? Oke, tiga. Yang lainnya mana nih? Gitu kan. Oke, Pak masih nyiapin jajan ya, jajan teh kopinya ya. Oke, baik. Insyaallah teman-teman semua, malam hari ini kita belajar bareng, dimanfaatkan waktunya gitu kan, jangan sampai ibaratnya sudah meluangkan waktu, sudah meluangkan juga apa ya, pasti tenaga ya, karena ya enak-enak tidur malam-malam gitu kan, tapi Zoom gitu kan belajar gitu kan. Jadi manfaatkan waktunya agar bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, mungkin kepada pemateri, waktu dan tempatnya kami persilakan. Oke, baik. Makasih. Panggil apa nih? Mas Andre, Kang Andre. Oh, Mas Andre ya. Makasih Ya, Mas Andre Mas. sudah Siap. wah, sekali ini bisa ketemu lagi sama teman-teman di SBC gitu ya. Eh Gimana ya? Bingung nih ngomong dari mana nih. Kenalan dulu kan. Ya, dan nggak apa-apa Pak, sharing gitu kan. Kita kan memang belajar tentang ini kan, dengan fenomena yang makin banyak, ya bukan makin banyak ya, tapi banyak kita lihat di dunia sana gitu kan. Yang kadang apa ya, kita ngomong apa bahkan banyak ya cuplikan-cuplikan video yang membuat kita kadang itu
bingung gitu kan. Memposisikan bagaimana kita sebagai orang tua, kapan kita harus tegas, kapan kita harus ini, mungkin bisa sharing nanti terkait itu nantinya, gitu kan. Dan mungkin ada tips-tips yang menarik nih, gitu Bapak, gitu kan. Seperti itu. Oke, ini kalau mau Mungkin ya. share screen sudah kami jadikan co-host. Mana sih? Ini ya. Mm-mm. Oke, baik. Masih belum Kelihatan ya? muncul. Oh, nggak muncul kan ya? Sudah muncul Mas Andre. Iya, masih belum muncul ini. Nah, ini proses. Masih Yang kelihatan masih ini. blur Ya. ini, Stop Bapak. dulu ya. Iya. Ini kurang canggih nih soalnya ini pakai Canva nih. Kita anak lama, anak PowerPoint. Waduh. Canva yang sekarang, Pak. Iya, waktu saya pernah ngajar mahasiswa gitu ya, sharing gitu ya. Terus Iya. gue bilang, oke besok saya pakai PowerPoint ya. Apa tuh Kak? Apa tuh Kak? Bayar soalnya. Mereka geng Canva semuanya. Iya. Geng Canva sekarang, Pak. Oke, sudah kelihatan ya, Mas Santi belum? Masih Oh, belum, Pak. kelihatan Ah, ya. sudah Ya. kelihatan, Pak. Oke, Kenalan dulu ya. kenalan dulu nih. Siap. eh dari yang ini, yang orang SBC-nya dulu lah. Kan Ini saya juga mah udah tamu. sih. Saya lulus duluan isinya soalnya. Lulus di hari pertama. Ya, perkenalkan Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, semua teman-teman. Saya ngeliat ada beberapa yang kenal nih. Saya Lintang, Lintang Dwi Febri Diani, biasa dipanggil Lintang. Ini suami saya. Saya Isma, lengkapnya Isma Mahayatika gitu ya. Pakai DZ, nggak pakai ST-nya dua. Nah, tapi kalau di saat ini dipanggil Kak Isma. Jadi biar nggak tua-tua, dipanggil kakak terus gitu ya. Ya, kami orang tua dari 3 anak ya. Ini anak-anak kami. Yang besar itu udah naik kelas 3. Emang naik ya kan besok baru Oh besok ya, loh. baru naik angkatannya. Bener Baru naik juga. 8. Yang paling gede Gaza nih kelas sekarang kelas 2, kemudian yang kedua Filan perempuan ini sekarang kelas 1 SMP, dan yang kecil ini setara kelas 4 ya. Gitu. Bagas. Kami tinggal di Bogor saat ini, dan kalau saya di Bogor ini mengelola Kebun Bilabong, ini restoran dan taman piknik. Jadi kemarin ikutan 1 year coaching, alhamdulillah banyak dapat masukan, banyak dapat input. Jadi sekarang nih lagi masanya memperbaiki Kebun Bilabong nih, mempraktekkan OYC. Kemudian kalau suami, silakan Iya, jadi di. saya sama teman-teman ngelola namanya Saya Indonesia. Ini tuh apa ya, social enterprise yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat. Jadi kita ngelola program pemberdayaan masyarakat. Jadi kembali ke asal lah ya, tukang apa, jadi fasilitator, jadi trainer segala macam di apa di Saya Indonesia. Nah, kami berdua juga dan sama teman-teman yang lain itu ngelola namanya Kidsmal Foundation. Jadi Kidsmal ini adalah yayasan yang kita buat sekitar tahun lalu ya, 2009, berarti udah 15 tahun lalu gitu ya, kami buat sama teman-teman yang memang fokusnya di tumbuh kembang anak. Jadi kita bantu anak-anak duafa untuk supaya optimal tumbuh kembangnya. Jadi kalau ini mah kebayang ya, kalau teman-teman kita pengen bilang nanti Indonesia tahun 2045 itu jadi generasi emas, kalau generasi muslimnya lemah kan nggak lucu juga gitu ya. Jadi eh, apa stimulasinya jelek gitu ya, gizinya jelek gitu ya, pendidikannya jelek, ya nggak akan jadi apa-apa, kita cuman jadi apa, ya kita nggak akan jadi generasi muslim yang kuat. Makanya si Kisma Foundation ini kita kita buat sama teman-teman untuk sana gitu ya, untuk apa namanya,
untuk membantu optimalisasi tumbuh kembang anak Indonesia. Nah, teman-teman juga bisa nih, kalau sekalian nih, mumpung banyak pengusaha di sini, todongin aja sekaligus. Ini teman-teman bisa bantu kita juga. Nih nomor rekeningnya, nih QRIS-nya, bisa langsung tuh buat bantu anak Indonesia lewat Kismal Foundation. Gitu ceritanya. Ini juga sebenarnya kalau di foto, ini tuh kami tuh lagi di Cianjur. Jadi waktu itu Gempa pas ya. gempa Cianjur, kita turun ke sana. Waktu itu kita ngapain ya? Oh, waktu itu Kalintang karena dia konselor menyusui, dia mendampingi ibu-ibu untuk supaya menyusuinya kembali apa baik Lancar gitu ya, lagi. lancar tuh ya. Dan saya karena saya di pendidikan anak usia dini, saya waktu itu bikin tenda sama anak. Jadi istri Kalintang itu mendampingi ibu-ibu, saya sama anak berempat tuh sama anak-anak bangun tenda-tenda sekolah. Sebenarnya dipanggilnya enggak. Jadi kalau di Kisma tuh biasanya emang Kak Oh Lintang iya iya gitu. iya iya, iya. Gak enak tuh Kebiasaan. kalau di sini panggil apa? Nggak apa-apa, Ya. kalau saya tetap Kak pokoknya. Iya. Jadi Jadi kalau saya fokusnya di anak 0 sampai 2 tahun dari penyusui, kemudian pendampingan MPASI, apa pendampingan, apa namanya? Makanan pendamping ASI dan ibunya juga penguatan ibunya gitu. gitu. Kalau Kak Kalau Isma saya di di PAUD. Jadi PAUD-nya bukan pendidikan. pendidikan PAUD sekolahnya ya, tapi PAUD itu stimulasi anak 0 sampai 9 tahun. Gitu ceritanya. Jadi kita soalnya memang bergelut dengan anak-anak Jadi ya. sehari-hari emang bekerja di dunia itu. Gitu kenalan awalnya gitu ya teman-teman di SBC gitu ya. Oke, ini materi berat ya sebenarnya. Apa namanya? Kenalan tentang nah, kan Canva-nya gimana sih? Nah, jadi ini prinsip prinsip pertama, ini berlaku untuk di semua kondisi, di semua di semua suasana gitu ya. Jadi kita tuh hanya dengerin orang yang kita percaya dan kita hanya cerita ke orang yang kita percaya. Gitu kan ya? Bener nggak? Jadi orang ngomong gimana pun, kalau kita nggak percaya sama dia, ya masuk kuping kanan kuping kiri mending gitu ya masuk dulu gitu ya ini enggak gitu masuk kanan keluar lagi di kanan gitu kan. Nah jadi memang prinsip pertama itu adalah kita harus jadi yang terpercaya buat anak-anak kita terutama gitu ya. Jadi bahwa ibunya itu ayahnya itu adalah sosok yang dia percaya gitu bukan sosok yang tukang tipu tukang bohong atau banyak melakukan sesuatu yang yang nggak seharusnya gitu. Jadi itu prinsip pertamanya. Jadi kita tuh hanya akan didengar oleh kalau dia percaya sama kita. Dan ini berlaku di semua kondisi. Kebayang ya, ayah bunda semua ya. Jadi emang ini PR-nya gitu kan. Gitu. Nah, terus pertanyaannya nih, gimana caranya supaya kita dipercaya? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa share nggak? Menurut teman-teman, coba di kolom komentar, apa sih yang membuat kita dipercaya sama anak-anak kita? Atau sama orang lain gitu ya? Gitu. Oh, ada yang nulis nih, coba kita lihat. Keteladanan, kesentuh dulu. Wah, Wah, care. Wah, oh apa lagi ini kira-kira nih? Apa lagi kira-kira? Apa sih yang membuat kita dipercaya sama sama seseorang gitu ya? Sama anak kita gitu. Jadi ini PR banget gitu ya. Eh apa ya? Banyak kejadian si orang tua tuh gak didengar sama anak yang gak dipercaya gitu. Ya gitu gitu. Dan itu sering banget gitu. Jadi eh misal event misalnya. Saya bawain anak event ke ke alam gitu ya. Terus saya bilang sama mereka jam 3 kita selesai ya. Kita eh pulang karena kondisinya sekarang mau hujan bla 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 bla. Nurut tuh mereka gitu ya. Pas kemudian mereka pulang, bapak ibunya nanya ke saya gitu ya. Kok bisa sih anak-anakku disuruh di taman suruh pulang bisa? Biasanya tuh nggak mau pulang tuh dia bilang. Nangis dulu tuh minta ini, minta itu, minta ini, minta itu gitu kan.
gitu. Kenapa sama ibu bapaknya nggak mau, sama saya mau gitu kan? Bedanya apa? Saya orang asing gitu kan, harusnya kan lebih dulu sama bapak ibunya gitu ya dibandingkan sama saya yang orang asing. Kenyataannya nggak begitu. Ketika saya bilang yuk kita pulang yuk jam 3 sore kita pulang karena sudah gelap dan lain-lainnya, ketika bapak ibunya nyuruh malah nggak pulang. Apa yang terjadi kira-kira ya? Ini udah ada lagi nih, ada yang bilang mendengar, mempercayainya gitu ya. Nah, oke, gitu. Kita lihat. Eh, oke. Nah, kenapa sih orang tua nggak didengar, tidak dipercaya sama anak gitu ya? Yang pertama banyak bohongnya gitu. Jadi banyak bohongnya itu apa contohnya banyak bohongnya? Nah, Ya misalnya ini apa termasuk kayak jangan ke situ, di situ ada apa gitu. gitu. Misalnya bilangnya jangan di situ ada setannya misalnya. Atau nanti kalau misalnya nggak ikut, ada Pak Dokter di situ ntar bakal disuntik. Oh, ada Kayak polisi gitu. gitu kan. Itu ancaman sih. Sebenarnya kalau banyak bohong tuh ya gini, banyak juga kayak gitu-gitu. Apa ya? Kayak misalnya gini. Ayo pulang yuk. Ini udah apa gitu misalnya. Ini apa namanya abangnya belum mau pulang gitu kan. Misalnya gitu kan. Orang abangnya belum pulang gitu kan. Apa kata abangnya kagak bu, saya masih lama kata abangnya gitu kan. Sering gitu kayak gitu. Jadi misalnya anak jajan nih, aku mau minta beli balon gitu Itu kan. nggak dijual. Terus kita bilang itu nggak dijual kata kita gitu kan. Kata abangnya enggak deh 10.000. Walah rasain kan sering gitu ya. Jadi banyak bohongnya. Jadi anak tuh nggak percaya. Ini bener bohong gitu ya. Yang kedua tuh nggak konsisten. Nggak, contohnya apa konsisten ya? Konsisten tuh misalnya gini, hari ini boleh, terus besok nggak boleh. Sekarang dilarang, besok boleh gitu. Misalnya gini, anak tidak boleh uh, nonton TV sampai jam 9 malam misalnya gitu ya. Nah, jadi hari ini boleh, nggak boleh nonton TV selesai jam 9 deh ya. Berarti Besoknya karena ayahnya ibunya mau ngapain dulu. oh ya boleh dulu dikasih gitu ya. Oh biar asik ibunya mengisi webinar biar nggak ada gangguin terus nonton TV aja gitu kan. Nah akhirnya kan apa namanya mereka nonton tuh sampai jam 9 lebih gitu kan. Nah itu nggak konsisten tuh. Jadi akhirnya anak-anak ini mah bisa dikerjain nih gitu kan. Iya gitu aturannya bisa dipakai, iya gitu akan apa efektif, iya gitu bakal terus-terusan gitu kan. Jadi anak belajar kalau misalnya nggak apa-apa lah ayah ngomong kayak gitu, bunda ngomong kayak gitu, nanti juga bisa diakalin kayak gitu ya. Karena memang kita aja nggak menunjukkan konsisten. Kita ngomong apa, tahunya pelaksanaannya nggak selalu kayak gitu juga. Gitu. Itu kebayang ya, pernah merasa begitu. Nah yang ketiga itu ancaman kosong. Wah ini nih sering nih orang tua nih, besok kalau kamu nggak melakukan ini kamu begini gitu. Kayak misalnya gini, apa ya, Ntar kalau nggak mandi nggak ikut, kalau nggak mandi nggak ikut misalnya ibunya udah padahal kan ditungguin pas tungguin juga gitu, mandi mandi juga gitu. Atau misalnya apa, kalau misalnya kamu nggak mau makan apa namanya nggak apa gitu kayak gitu gitu. Nah padahal sebenarnya kita nggak melakukan juga ancamannya gitu kan. Jadi tapi ini menarik nih kalau misalnya ngomongin makan ya, ancaman kosong ini sebenarnya anak suka cranky ya, minta jajan segala macem gitu kan. Ya kalau misalnya dia diikutin gitu ya, nggak makan makan dulu gitu misalnya. Atau misalnya disuruh makan nggak mau, kemudian kita bilang kalau nggak makan nggak boleh jajan gitu kan ya. Ya terus kemudian karena kita kasihan dikasih jajan, wah dia akan terus, ye kita nggak makan biar jajan. Jadi sering tuh kayak begitu tuh. Atau misalnya apalagi ya kira-kira ya ancaman kosong tuh ya. Jadi kita ngancem-ngancem dengan sesuatu yang nggak jelas gitu ya. tapi kita nggak tega juga. Kita nggak tega Ya. juga gitu. Nah iya bisa juga nih bapak Nah, nggak jalan. ibunya bilang A, bapaknya bilang B, kakeknya bilang C, neneknya bilang D. Kan tambah pusing dah tuh. Iya betul. Maksudnya orang tua itu benar ya Pak Jalal ya. Jadi ayah bunda tuh harus Kompak, bareng gitu. harus bareng, harus janjian dulu. Betul, betul. Karena biasanya gitu anak kita tuh, apa namanya, anak tuh kadang-kadang Ayah suka nggak suka boleh. ke ayah nggak boleh, ngomong ke bunda, gitu kan. Ke bunda nggak boleh, ngomong ke ayah, gitu. Loh,
kamu kenapa makan es krim? Kan kata bunda nggak boleh. Nggak, tadi ayah yang kasih kan gitu kan. Kalau saya tuh apa namanya? Kalau anak udah ke saya pasti ada sesuatu di ibunya yang dilarang nih. Nah, berarti apa namanya? Cara dia ngecit tuh, ngecit ayahnya gitu ya. Terus kemudian nggak menepati janji. Nah ini juga nih PR nih. Jadi akhirnya dia ngerasa bahwa ah, orang tua nggak dipercaya. Contohnya apa ya nggak menepati janji ya? Apa tuh kira-kira? Ya misalnya nih kalau nanti kalau eh, habis ininya habis, tadi itu kita janjikan misalnya boleh nonton misalnya gitu. Ternyata enggak. Atau misalnya ketika anak bilang kalau nanti kamu dapat nilai bagus, nanti bunda beliin ini. Tanya enggak. Kayak gitu-gitu. Jadi akhirnya anak belajar bahwa iya gitu masih gitu kan. Jadi dia belajar untuk itu gitu, untuk apa? Untuk bertanyakan bahwa pernyataan orang tuanya tuh kira-kira bakal bener atau enggak ya. Jangan-jangan cuman apa lip sync aja gitu Lip, buat lip service. lip service aja, bukan lip sync, lip service. Oh, lip sync jadinya. Lip service gitu ya. Biar apa? Biar apa? Biar lancar tuh apa yang orang tuanya pengenin gitu. Pernah melakukan 4 hal ini? Oke. Terus kemudian gimana biar anak percaya? Gitu. Gimana Kalintang? Ya pastinya ya kita ngomong jujur apa adanya. Kalau misalnya memang di situ tidak ada ya bilang nggak ada. Kalau misalnya kita nggak pingin anak melakukan itu karena sesuatu ya kita ungkap gitu alasannya kenapa kita nggak mau anak itu. Misalnya kita nggak mau anak beli Kinder Joy gitu ya. Mahal misalnya ya. Kita bilang ya bilang gitu bukannya bilang ini nggak dijual tapi bilang aja ya memang Ini mahal. Kalau yang mau ini beli mainan ya beli mainan kalau beli aja. mainan beli Gitu. mainan kalau mau beli makanan makanan. Nah, ini kan nggak jelas mainan dapat apa kayak gitu Doror. misalnya seperti itu. Nggak jelas. Kemudian yang keduanya menepati janji. Eh, Makanya kita suka hati-hati banget ya hati-hati kalau mau janji gitu karena ini pas kita ngomong nih anak-anak kita benar-benar bisa apa Mendapati nggak? menepati apa enggak gitu. Jadi nggak cuma kayak janji-janjiin aja gitu. Tapi karena sama anak-anak ditagih terus gitu. Waktu itu janjinya begini. Katanya mau begini, katanya mau begitu. Itu Makanya, anak ingat gitu. makanya kami tuh kalau misalnya nih kita rencana berdua nih, kita besok ngajak anak yuk jalan-jalan kemana gitu misalnya. Kita mau apa? eh ke misalnya mau kita mau main ke Bandung gitu misalnya gitu kan ya. Pulang apa ke rumah ke Bandung gitu kan. Kita nggak bilang sama mereka jauh-jauh hari, kita hari Sabtu kita ke Bandung yuk gitu. Nggak gitu. Kenapa? Karena kalau tiba-tiba nggak jadi, aduh itu panjang urusannya. Lagi katanya mau ke Bandung, kan katanya terus begitu kan. Jadi bilangnya baru pagi-pagi gitu ya. Udah siap, kita udah make sure bahwa kita mau berangkat, baru kita bilang, kita ke Bandung yuk gitu. Coba emang kalau sekarang agak susah nih, anak udah gede-gede gitu kan, begitu. Karena mereka udah punya agenda masing-masing gitu kan. Tapi nggak apa-apa. Tapi kita tahu dulu nih, mereka punya agenda ini, kita bisa sesuaikan agenda mereka. Tapi kira-kira gitu, bahwa menepati janji itu jadi penting gitu ya. Makanya eh, salah satu cara kita untuk menepati janji adalah yang pertama atau apa? Kira-kira. Jangan umbar janji gitu ya. Kayak itu kebiasaan umbar janji. Ntar kalau gini begini, ntar kalau gini begitu. Gitu. Meskipun anak itu masih kecil ya. Iya, masih kecil. Meskipun dia tuh kita anggap anak itu paling nggak ngerti gitu. Tapi mungkin dia ketika masih kecil dia nggak ngomong iya ya bunda bohong iya ya bunda dia nggak bisa ngomong gitu tapi dia itu tertanam dalam dirinya oh ternyata apa yang ayah bunda omong aku nggak bisa jangan senang dulu karena bisa jadi nggak kejadian itu sama anak ditangkap Gitu. Yang ketiga tuh apa tuh? konsisten aturan ya Nah ini PR. ini kita pernah waktu itu ya ke apa namanya ke anak ke Gaza waktu itu ya pas mau berangkat kan dia kalau siap-siap tuh lama ya apa namanya udah habis bangun tidur lagi terus malah apa-apain dulu nggak langsung siap-siap terus waktu itu saya ancam beneran pokoknya kalau belum siap jam 6:30 bunda tinggal jadi nganterin adiknya aja gitu nah, ini beneran saya tinggal gitu akhirnya apa namanya konsekuensinya dia nggak sekolah gitu
ya 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 akhirnya itu nggak sekolah gitu Kak. Karena dia belum siap dan akhirnya itu jadi pelajaran juga. Bener ternyata aku ditinggal nggak ditungguin gitu. Suruh naik angkot. Pernah tuh si Gaza naik angkot akhirnya mereka di depan. Jadi biasanya naik angkotnya itu misalnya dari kan karena jauh sekolah anak ya. Jadi biasanya mereka naik angkot tuh setengah setengah jarak lah biar sekali antar adiknya mereka naik angkot gitu gitu. Nah karena dia lama kita tinggal tuh sehingga mereka benar harus naik angkot dari rumah gitu kan. Ya udah gitu. Resiko gitu kan. Kalau dibilang jalan-jalan gitu kan. Jadi berusaha makanya apa namanya ketika ngancem itu beneran akan tega nggak untuk melakukan ini gitu ya. Karena ya kami sih berupaya apa yang kami ancamkan ya itu akan kami lakukan gitu. Jadi jangan sampai kita dia ancaman kosong. Nah, ini tuh selalu nyambung itu dengan tantrum. Tahu tantrum lah ya. Anak-anak tuh ngamuk dengan apa? Dengan tidak apa ya? Oh, ngamuk lah. Pokoknya dia mau sesuatu nggak dikasih terus dia ngamuk gitu kan ya. Nah, konsisten kita tuh di situ diuji sebenarnya karena nantinya kalau kita luntur deh, kita luluh yang terjadi adalah dia tahu bahwa ini kuncinya. Aku ngamuk, ayahku takluk gitu kan. Bunda Jadi malu. bunda malu gitu kan. Akhirnya diturutin apa yang Diturutin dia apa yang mau. dia mau. Nah udah setelah itu setiap dia minta apa-apa dia tantrum ya, gitu segala macam. Jadi dia belajar jadi caranya minta ke ayah bunda adalah dengan ngamuk-ngamuk, teriak-teriak. Bikin malu mereka tempat umum gitu kan. Ya anak pernah kejadian nih dulu si Gaza gitu ya, dia apa namanya di sebuah event gitu kan, aku megang event di apa namanya terus dia ngamuk gitu. Waktu dia masih berapa tahun ya, 3 tahun 4 tahun tiga. Aku bilang kak, pokoknya kakak mau nangis gimana pun nggak akan, nggak ya enggak gitu kan. Ya udah anak belajar bahwa kalau ayahnya bilang enggak ya udah enggak gitu, dia bilang enggak ya enggak, selesai, nggak ada lagi apa, nggak ada lagi tantrum-tantrum. Makanya kalau istilah zaman sekarang tahu kan, dapat CRF gara-gara nendang pintu, nah itu insya Allah nggak, ngerti nggak, tahu nggak, dapat CRF gara-gara nendang pintu. Jadi ada istilah bercandaan kan di anak-anak motor tuh. Kalau motornya CRF itu hasil dari ngamuk ke bapak ibunya, Oh, nendang pintu, minta beliin CRF gitu kan. Nah, jadi begitu nih apa namanya yang terjadi tuh begitu karena konsisten dari awal. Jajan juga begitu kan. Jadi misalnya minta jajan kita apa, wah itu pokoknya tuh biang kerok lah kalau kita konsisten lah dengan segala hal. Terus kemudian, nah ini dia nih sering banget nih tidak nakut-nakutin gitu. Nah itu sering banget nakut-nakutin. Nanti ada ini loh, nanti ada itu loh. Atau kemudian nanti kalau nggak nanti pulang kalau ditangkap nggak pulang polisi tangkap polisi. misalnya. Kalau misalnya nanti disuntik sama pak dokter gitu kan. Wah itu udah bikin anak nggak percaya, bikin anak takut sama dokter gitu kan. Jadi ya double tuh apa impactnya gitu kan. Jadi karena nakut-nakut itu kan nggak terjadi gitu ya kan kejadiannya gitu kan. Jadi dia belajar bahwa ngomong doang nggak akan kejadian gitu kan. Ngomong doang nggak akan kejadian. Jadi nanti ada titik di mana anak akhirnya belajar sesuatu dan dia tahu bahwa apa yang bapak ibunya omong itu sebenarnya tidak 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 terjadi gitu. Cuman omongan doang gitu, cuman nakut-nakutin doang supaya dia nurut gitu. Nah, disitulah awal mula anak-anak menganggap apa omongan kita tuh nggak perlu didengar gitu. Omongan kita tuh nggak ada apanya ya, Nggak ada ruhnya. nggak ada dulunya. Karena mereka nggak percaya lagi dengan apa yang kita omongin gitu. Jadi memang ini dimulai dari awal ya, dimulai dari Usia dini, dari usia dini bayi gitu. malah. Jadi kita tidak pernah beranggapan mereka masih terlalu kecil untuk bisa Mengerti. dibohongin gitu, atau dan mereka masih terlalu kecil untuk bisa dibohongin. Jadi ya itu yang perlu kita tanemin sih, bahwa ya meskipun mereka nggak bisa bales atau nggak bisa apa namanya komentar, Mereka tapi mencerna, mereka memahami, mereka mereka nangkap menangkap pola. itu, menangkap pola gitu kan. Oh, ini polanya begini nih, ayah bundaku nih. Gitu kan. Jadi apa namanya? Nanti kalau apa termasuk iming-iming gitu. Iming-iming juga sama tuh. Nanti kalau habis makan ini ya, wah itu senjata banget tuh buat mereka untuk membuat ayah bunda takluk buat mereka gitu. Gitu kira-kira. Kebayang ya yang terjadi ya. Jadi memang si rasa percaya ini yang dibangun dari awal gitu. Dan itu nggak bisa apa ya?
dan nggak bisa instan gitu. Jadi emang harus dipupuk terus menerus gitu. Karena kalau enggak ya kita nggak akan jadi figur otoritatif gitu sama mereka. Jadi ya dia akan terus menganggap bahwa ini mah bisa, kalau kata orang Bandung mah waduk gitu kan omongannya bapak ibunya gitu kan, bohong lah, nggak bener gitu kan, kayak gitu. Kebayang ya, ayah bunda ya. Jadi ini PR banget nih buat kita sih sebenarnya dari awal gitu kan. Apalagi nanti ketika dia sudah remaja kan, dia sudah bisa memahami lebih dalam, dia udah belajar pola lebih jago gitu kan, dia bisa membaca pola, membaca pattern, dia bisa tahu apa yang intensi di balik sesuatu gitu kan. Wah, dia tambah-tambah. Dan kemudian dia punya apa namanya, punya teman-teman apa namanya yang jauh lebih mengerti ya. dia gitu dibandingkan kita gitu kan. Nah, itu bakal bakal PR banget itu. Jadi saya sering banget kan dapat konsultasi anak-anak usia remaja yang nggak percaya sama bapak ibunya. Ya bingung gitu. Kenapa? Karena bapak ibu itu nggak punya tools gitu, nggak punya tools buat ngobrol sama anaknya gitu. Karena dari awal dari kecil nggak pernah ngobrol gitu kan, gitu. Jadi kalau misalnya kami misalnya gini, oke, misalnya anak-anak lagi sebagai remaja lagi nggak oke gitu kan, lagi jauh nih sama kita nih, ya kita cari cara gimana caranya buat dekat ya, misalnya liburan bareng gitu, karena suka suka anak kan suka bertualang gitu ya, ya kita main aja ke alam gitu kan. Nah, itu langsung ngobrol lagi tuh gitu kan, melakukan hal-hal ekstrim tuh bareng-bareng anak-anak. Kalau di kami nih konteks kami ya, itu ya bisa langsung apa, dapat tuh attachmentnya mereka gitu. Oh iya, ntar di belakang kan banyak kayak apa, udah cepet-cepet aja nih. Oke, kebayang ya bunda ya. Jadi ini PR kita nih buat hal ini. Kemudian, nah ini dia nih. Ini bener ya? Udah kan? Jadi, nah, kalau kita pengen deket sama anak-anak, gitu ya, pengen dipercaya, maka yang kita lakukan adalah ngobrol. Ngobrol itu bukan interogasi, ngobrol itu bukan doktrinasi. Coba. Ada nggak yang bisa beda ini? Bedanya ngobrol sama interogasi, ngobrol dengan doktrinasi gitu. Contohnya kayak gimana? Ada nggak yang bisa bisa share ke kita nih? Ngobrol interogasi. Hal yang paling banyak contohnya tuh gini. Anak pulang sekolah, bapaknya nanya, tadi belajar apa di sekolah? Tadi ngapain di sekolah? Tadi apa di sekolah? Wah, jadi mereka udah datang baru masuk ke rumah, diberondong dengan pertanyaan-pertanyaan yang yang bikin mereka Udah gitu pertanyaan seputar pelajaran, seputar mana pelajaran sekolah. gitu kan. Terus sesuatu yang mungkin tidak mereka suka untuk cerita gitu, sesuatu yang mereka hindari untuk cerita gitu. Akhirnya yang terjadi ya apa namanya ya, apa eh ya mereka nggak mau cerita gitu. Dan si orang tua merasa bahwa anak saya nggak mau cerita nih, nggak percaya sama saya. Udah Soalnya kalau udah diinterogasi. cerita, abis itu didoktrinasi. Kalau dia cerita didoktrinasi kan, udah Ini ketempuan interogasi doktrinasi lagi. biasanya nih ibu-ibu nih, termasuk saya juga, kalau misalnya itu kayaknya pengen menyampaikan banyak gitu ke anak gitu. Misalnya anak cerita ini kayaknya, kamu tuh harusnya begini-begini, kamu tuh jangan kayak gitu, kamu lagi langsung didoktrinasi gitu. Ini bukannya doktrinasi nggak boleh ya, karena memang ngobrol dan doktrinasi itu memang tempatnya kan di rumah ya. Maksudnya kita mengajarkan agama ke anak itu juga kan bentuk doktrinasi gitu. Jadi tapi bukan berarti terus sepanjang kita ngobrol sama anak isinya doktrinasi terus. Kalau saya sih mulainya dengan misalnya nih kita kalau anak-anak udah lumayan gede gitu ya. Sekarang saya udah memposisikan anak yang pertama kedua itu kayak temen gitu. Jadi ya saya cerita, tadi bunda kesel banget kayak gini misalnya gitu. Eh, Padahal bunda maunya tadi pergi dulu, ternyata ini nggak sesuai rencana gitu. Jadi saya cerita. Nah itu ternyata memancing juga gitu, memancing mereka cerita. Terus tanya kayak waktu itu saya bilang gini ke anak yang kelas 4 itu, yang terakhir, Gas, menurut Bagas, Bunda harus kemana nih? Yang pertama Bunda ke kajian,
tapi itu jauh. Terus apa? Depok. Terus yang kedua ada acara di Depok. Terus yang satu lagi apa namanya ada olahraga di sekolah. Kira-kira Bunda yang mana gitu tuh? Tiga-tiganya saya merasa perlu gitu. Saya ngobrolin kenapa saya perlu pilih yang ini, kenapa saya perlu yang ini atau perlu yang ini. Menurut Bagas gimana? Kayak gitu. Jadi terus dia nggak tahu apa, kayak gitu. Kan dia juga nggak ngerti. Tapi nggak apa-apa, udah ini aja ke Bagas. Menurut Bagas gimana? Akhirnya dia nyuruh saya apa namanya Kajian. kajian. Mungkin disuruh ngaji gitu ya ibunya, daripada apa silaturahmi ke rumah temen atau ikut olahraga gitu ya. Oh ya udah, nanti Bunda datang kajian insya Allah kayak gitu. Jadi di situ juga anak-anak ngerasa didengar gitu opininya. Dan waktu itu emang saya minta pendapat dia gitu. Ya, kayak gitu ya. Jadi ngobrol-ngobrol ini, nah sebenarnya apa ya, ngobrol itu adalah ada istilah gini, penting untuk ngobrol yang nggak penting gitu. Jadi ini tips dah, ini nih selalu saya ajarin nih kalau saya punya kelas untuk ngobrol sama anak ya, yang itu belajar detail lah tentang teknik-teknik ngobrol segala macam. Jadi salah satu eh, hal yang perlu kita pahami adalah apapun yang keluar dari mulut anak, mulut pasangan, segala itu penting buat dia. Nah, jadi buat kita mungkin nggak penting, tapi buat dia penting. Contoh gampang nih gini, Bagas itu, anak bungsu itu kalau pulang sekolah itu ceritanya pasti tentang makanan, kucing, gitu. Jadi itu penting buat dia gitu. Jadi ini kemarin dia apa namanya mau minta pesantren di Sulaimania. Tahu Sulaimania ya, punya Turki kan. Gas, kenapa? Aku mau ke Sulaimania. Dia bilang, oh kenapa ke Sulaimania? Ya karena aku mau ke Turki. Wah, Bagas mau ke Turki. Bundanya tuh happy banget karena salah satu mimpinya Lintang itu adalah anaknya pengen pengen kuliah di luar negeri kan. Happy banget dong orang tuanya dong. Wah, Masya Allah Bagas pengen sampai ke Turki kuliahnya gitu. Kirain mau Emang jadi imam gitu ya. mau jadi Mau apa gitu ya ke Turki. Emang kenapa guys mau ke Turki? Iya, karena seru di Turki banyak kucing dia bilang gitu. Buat dia itu yang penting itu ada kucing. Mau kuliahnya apa tuh yang penting ada kucing gitu. Nah, jadi tapi ya itu yang penting buat dia gitu ya. Bahwa kucing itu penting buat dia. Jadi pokoknya kalau Bagas itu kalau nggak kucing makanan nggak jauh-jauh tuh. Kalau tanya, "Gas tadi emang Ustadz ngajar apa?" Nggak tahu. Tapi kalau misalnya apa, Gas tadi kudapan berbaginya apa? Oh, detail ya. Tadi aku dapatnya ini. Terus kemudian tadi aku makan segini, si ini makan segitu, detail bayangin aja. Karena buat dia itu yang penting adalah apa namanya itu gitu. Nah, sebenarnya, nah ini yang perlu kita pahami ayah bunda semuanya. Jadi apa ya? Ada istilah namanya gini, the word always be censored. Jadi kata itu pasti disensor, gitu. Jadi kalau secara apa namanya, secara gampangnya aja adalah kita itu ngomong jujur sejujurnya aja itu pasti ada dipotong, gitu. Iya kan? Contoh saya ngomong gini deh, di depan saya itu saya lagi lihat laptop itu dipotong. Kenapa? Karena kan saya nggak cuma laptop doang, saya lihat ada buku di sini, ada speaker di sini dan lain-lainnya gitu kan. Jadi karena yang penting saya ceritain ke ayah bunda adalah laptop. Saya nggak penting tuh cerita di situ ada pisang molen, ada jeruk, nggak penting kan, gitu kan. Saya cerita tuh apa namanya depan situ ada apa, nggak penting. Yang penting saya cerita ke ayah bunda adalah depan saya ada laptop, karena saya lagi ngajar apa di kelas webinar sama ayah bunda, kayak gitu. Nah, sejujurnya pasti itu ada potongannya gitu. Apalagi kalau anak-anak menghindar gitu kan. Nah, yang kita itu suka nggak sabar pas ngobrol sama anak-anak. Kita tuh pengennya bahwa apa yang kita tahu, apa yang penting buat kita sama dengan yang penting buat anak kita. Nah, padahal itu kayak piramida. Jadi kayak piramida begini. Nah, yang paling penting itu kucing tuh buat Bagas tuh, gitu kan. Sedangkan buat kita tuh yang paling penting itu adalah cerita dia gimana tadi murojaah sama ustadznya, misal begitu ya. Nah,
Nah, buat Bagas, si Muroja tuh di bawah sini tuh sebenarnya tuh. di paling bawah tuh. Maka untuk sampai cerita Murojaah itu maka kita perlu ngobrol tentang kucing, tentang makanan, tentang main apa, tentang tukar tentang temennya, terus ngobrol panjang baru nyampe ke titik bahwa tadi itu ya Murojaah. Kebayang nggak? Kita itu nggak sabar, kita pengennya bahwa sekali ngomong di ujung sini itu langsung dapet tuh gitu. Padahal sebenarnya enggak, karena yang penting buat dia beda sama buat kita pentingnya. Saya punya contoh ekstrim yang ini ekstrim sekali sebenarnya. Jadi suatu ketika saya pernah diminta menangani kasus. Kasusnya di Sukabumi. Terkenal kasusnya ya. Ada kasus Emon namanya. Jadi ada kasus perkosaan anak yang itu si pelaku ini dia bisa melecehkan seksual lebih dari puluhan anak lah yang terungkap gitu ya. Gitu. Nah, waktu sama polisi interogasi kan, kamu diapain sama Emon? Ya ngomongnya gitu-gitu aja gitu kan. Nah, setelah sama polisi interogasi, dipanggillah kami-kami ini nih, para penggiat anak, penggiat psikologi segala macam buat ngobrol sama mereka gitu kan. Saya satu orang yang diminta buat untuk itu. Saya ngobrol sama seorang anak. Jadi yang dia bayangin ya, hari itu nih semua anak itu dikumpulin dari di mana-mana untuk diwawancara sama psikolog sama tim pendamping anak sama aku dan teman-teman psikolog tuh ya. Berarti kan harusnya apa? Harusnya mereka cerita tentang apa? Cerita tentang bagaimana kasusnya Emon itu kan. Nah, anak ini ceritanya tentang layangan. Bayang nggak coba? Jadi ketika ngobrol sama saya, dia cerita tentang layangan. Kak, aku tuh suka main layangan. Coba kalau teman-teman polisi digituin kan. Gak sabar kan langsung. Kak, layangan. Itu tentang layangan, cerita layangan. Dia suka main layangan di mana. Di sebuah titik dia cerita bahwa iya kak, waktu aku main layangan di sini saya ketemu Emon. Tuh bayangin, jadi cerita untuk dapetin kasus itu aja kita harus cerita panjang gitu tentang layangan ya sampai titik itu. Dan itu ekstrim gitu. Kenapa? Karena hari itu tuh settingnya emang setting wawancara apa terstruktur gitu ya. Yang kalau kita pengen dapetin modus kalau itu kan, kebayang nggak? Jadi bayangin si ngobrol ini tuh ya jadi penting gitu. Kenapa? Karena ya nanti selain kita dapet cerita mereka, nah satu lagi nih, eh ya kalau kita mau cerita, kalau kita pengen cerita, kita dulu cerita sama mereka gitu. Makanya saya punya ada kelas saya tuh yang namanya family bonding project itu kita mulai dengan orang tua cerita dulu bagaimana cerita yang seru buat anaknya, baru ngobrol, cerita dulu, baru mendengarkan, baru ngobrol gitu, baru main bareng. Jadi dari situ kan orang tua tuh bisa tahu bahwa bagaimana ngobrol dan cerita. Jadi berharap anak cerita, bapak ibu yang pernah cerita gitu ya tentang apa kesehariannya di kantor ngapain, di usaha ngapain, di bisnis ngapain gitu. Gitu. Jadi emang PR banget sih di kita nih ngobrol nih. Penting untuk ngobrol ya nggak penting. Jadi gitu karena nggak penting buat kita seringkali penting banget buat dia gitu. Kebayang ya, udah ya. Coba langsung komen-komen ada nggak punya pengalaman serupa gitu. Jadi anaknya tuh cerita nggak penting gitu buat kita gitu, yang itu ih harus jangan cerita begini, ceritanya ini harusnya gitu kan. Yang kita berharap ya ceritanya tuh apa gitu, misalnya dia udah misalnya ikut sebulan kerja tahfiz gitu ya, kan harusnya ceritanya kan harapan kita ceritanya tentang apa namanya, tentang capaiannya berapa jurus segala macam, pulang-pulang berenang ya. tentang berenang ya. Kayak gitu misalnya. Bayang ya, Bunda ya. Jadi sih ngobrol ini jadi penting. Karena sih ngobrol inilah attachment-nya kebangun. Bondingnya kebangun. Karena karena nantinya pas anak remaja, ya kalau yang ngobrolnya penting gitu. Karena kita bakal banyak ngobrol. Oh iya, pemuda, sorry. Lupa kan. Pemuda. Nggak ada remaja ya, pemuda gitu. Bayang ya, Bunda ya. Jadi ngobrol jadi penting. Kita sampai jam berapa nih? Mas Andre, sampai jam berapa kita ya? Besok kebablas nih, udah panjang ini. Insya Allah sampai 5 menit lagi terus tanya jawab Pak. Oh, 2 menit lagi kan. Banyak nih. Oke. Ya udah nih.
Jadi ini salah satu tips buat ngobrol lah ya. Jadi yang pertama tuh level eye contact. Jadi level itu kita terus dilanjut. jadi Iya. jadi level tuh kita tuh sama gitu. Jadi misalnya kayak level tuh sama ini apa namanya tinggi apa matanya kita. Jadi kalau anak duduk di bawah, kita di bawah gitu. Gitu. Kalau anaknya kalau anaknya di bawah kan anak pendek ya, kita turun ke bawah gitu. Jadi ngobrol sama dia, sambil duduk bareng, tiduran. Kalau tiduran bareng gitu. Intinya levelnya sama. Terus eye contact-nya dibangun. Jadi saling tatap, saling lihat gitu kan. Dijaga ininya gitu. Maka gitu. Jadi kebayang ya. Jadi PR ya level nih. Karena kita biasanya gini. Karena gini. Biasanya pengalaman saya tuh kalau eye levelnya nggak sama, yang terjadi yang satu merasa ditindas gitu ya. Yang satu lagi merasa lebih kuat mendominasi. Iya nggak? Coba rasain deh. Jadi anak kan pendek ya. Ya kan lebih tinggi nih. Terus kemudian kita ngomong bawah tuh si anak tuh kayak ngerasa apa namanya ditekan gitu. Dan kita merasa tinggi. Malaikat ya. Iya. Kegiatan penghalang itu ya penghalang paling tipis tapi paling besar ini ya nih. Jadi kita kalau diajak ngomong sama anak, tapi yang membuat kita nggak bisa eye contact adalah karena kita sambil ini buka ini misalnya buka HP gitu. Ya itu singkirkan dulu gitu. Karena ya anak akan ngerasa iya udah dengerin kok gitu. Tapi kita nggak menunjukkan gestur dengerin dia gitu dengan tulus. Gitu. Itu juga nggak ketangkep sama anak. Ketangkepnya adalah saya nggak penting gitu karena Bunda masih melakukan hal lain ketika dia mau ngomong sesuatu yang menurut dia penting gitu. Kemudian berikutnya Nah, ini nih yang sering kali lupa nih kita nih. Jadi bedanya interogasi dengan ngobrol itu adalah kalau interogasi itu isinya adalah pertanyaan, nggak ada timpalan, nggak ada balas cerita, nggak ada nggak ada parafrase gitu ya. Jadi di dedet terus segala macam. Nah, yang kalau ngobrol itu ya tadi direspon, wah gitu ya kak, wah terus gimana gas, oh bagas suka kucing, emang banyak kucingnya di sana gitu kan, emang tahu dari mana bagas suka kucing, itu kan respon tuh kan, itu tanda kita mendengarkan. Terus kemudian parafrase itu sebelum kita menimpali kita ulang dulu pernyataan dia. Terus tadi dia bilang kan, iya karena aku suka kucing. Nah, oh bagas suka kucing, wah terus emang banyak kucingnya di sana gitu kan, di mana kucingnya emang gitu kan, kayak gitu gitu. Jadi kita parafrase itu ketika kita parafrase itu tuh orang yang mendengarkan kita seakan-akan sorry ya orang yang ngobrol sama kita seakan-akan bukan seakan-akan kan dia akan merasa bahwa didengarkan gitu. Kenapa? Karena kita bisa mengulangi apa yang dia ucapkan sebelumnya gitu. tapi jangan sama banget ya gitu. Apa? Maksudnya ya parafrase gitu, jangan misalnya aku suka kucing, oh Bagas suka kucing, iya tadi aku kasih makan kucing, oh Bagas kasih makan Nah kucing. itu kita ulang. Kalau maksud itu ambil penting-pentingnya aja gitu. Gitu. Iya lebih. Nah sebenarnya ini penting juga sebenarnya. Kalau dulu guru saya bilang kan bukan parafrase, tapi parrot frase. Parrot frase gini. Parrot apa ya? Kata tua ya, yang mengulangi sesuai dengan apa yang dia bilang. Maksudnya gini, uh, penggunaan diksi, penggunaan pilihan kata itu penting untuk seorang. Karena itu adalah kata yang menurut dia paling nyaman diucapkan sama dia. Makan, maem, gitu kan. Ya enggak? Apalagi tuh misalnya. Uh, karena gini, misalnya anak bilang gini, aku udah maem, oh kamu udah makan. Nah itu kan sebenarnya itu udah oke gitu, itu oke. Tapi ketika kita bilang pakai maem, dia akan merasa bahwa iya, ayah menggunakan bahasa diksi yang sama persis dengan apa yang aku pakai gitu. Kayak gitu gitu. Itu jadi apa? Jadi penting tuh kayak gitu. Gitu. Oh, Lebih cepat. Terus terima perasaannya, jadi anak akan ngerasa dengar kalau apa tuh dari sekian panjang dia ngobrol gitu, terus kita terima gitu perasaannya dia gitu, nggak langsung apa ya ngasih nasihat atau ngasih menjudge kamu sih harusnya kamu hati-hati misalnya gitu, tapi kita terima perasaannya, oh jadi
kamu kecewa ya tadi kamu nggak bisa jadi yang pertama misalnya kayak gitu. Atau jadi kamu sedih ya nggak diajak main sama teman kamu gitu. Kita terima dulu perasaannya. Nah dari situ jadi anak tuh ngerasa ini ya apa yang dia curhatin, apa yang diomongin itu orang tua tuh paham gitu. Orang tua tuh ngerti apa yang dia rasa. Seperti itu. Jadi lebih nyaman anak-anak. Jadi dia ngerasa bahwa dia diterima, dia merasa bahwa orang tuanya tuh paham dia, ngerti dia gitu. Karena saya gatel ya, aku sedih nih nggak naik kelas, jangan sedih. Oh, kok berusaha, orang sedih kok jangan sedih gitu kan. Jelas sedih ya, terima perasaannya gitu kan. Nanti baru kita bantu dia untuk mengelola emosinya, gitu kira-kira. Nah, ini juga penting nih, bagaimana kita ngomongin bonding apa sama anak kita gitu ya. Apa aja nih, coba kalian tahu. Di quality time, maksudnya kita yang menghabiskan waktu bersama gitu sama anak-anak. Dan nggak bisa dipungkiri namanya quality time itu butuh quantity time juga gitu. Ya. Jadi bukan berarti saya ketemu anak cuma 1 jam aja tapi itu quality banget gitu. Nggak bisa juga gitu. Yang namanya quality tetap butuh quantity gitu, terutama kalau anak-anak masih kecil ya. Justru karena apa namanya? Ya ya itu tadi butuh yang nggak penting itu gitu untuk bisa jadi kualitas. Terus nih, ini penting nih, special time. Special begini, aku kita punya 3. Nah, kita tuh perlu membuat masing-masing anak tuh merasa dia spesial. Dengan cara apa? Dengan cara ya kita berdua aja sama dia melakukan sesuatu gitu. Jadi jalan berdua, kayak ngobrol berdua, kayak atau kemudian melakukan sesuatu yang dia senang berdua gitu ya. Jadi dan itu nggak perlu yang wah-wah gitu. Misalnya dulu tuh kalau sama anak tuh saya sering banget main ke ini ke toko perkakas kayak hardware tuh. Itu apa anakku yang laki-laki tuh apa eh ya itu seneng banget tuh ya satu tuh ngobrolin pisau ngobrolin macam-macam gitu kan atau kemarin Kalintang sama anak yang perempuan ya gitu ya berdua gitu ya main ke toko pernak-pernik aduh udah ibu-ibu saya mah gak kuat lah kalau gitu. Meskipun nggak beli banyak gitu tapi dia ngeliat-liat ya saya temenin kayak gitu, Ngobrol komentar ngobrolin ini gitu, itu gitu ini kan ini masuk kayak gini aja deh, ini murahan kita ke apa ke toko itu pernak-pernik yang baru gitu terus kita banding-bandingin harga gitu ya kayak gitu-gitu aja sih. Tapi maksudnya itu tadi apa namanya ada sesinya saya coba berdua sama anak yang perempuan, sebelumnya saya sama kalau kemarin sama yang bungsu kayak gitu. makan Jadi es krim bareng ya es 15 jadi ribuan. punya berdua aja gitu. Kadang ayahnya sama siapa. Jadi nggak selalu sekeluarga Rasa gitu. keluarga jadi berdua-berdua aja gitu jadi emang itu ya itu bakal nguatin banget tuh bondingnya gitu karena dia akan merasa bahwa hal itu spesial gitu buat dia gitu. Dan ketiga tuh harus yang dibutuhkan. Jadi ini PR nih ya. Ketika anak-anak butuh kita tuh kita ada di mana gitu. Gitu. Saya termasuk orang yang jarang pulang juga gitu kan. Apa Bang Toib juga gitu kan. Kalau udah di bencana ya hilang udah gitu kan. Sering nggak bisa dihubungin, sering lupa telepon ke rumah gitu ya. Karena sering kali bekerja 24 jam di lapangan gitu kan. Ya, tapi ya PR itu gitu kan. Ketika dia butuh cerita ya kita ada gitu. Sekarang sih lebih gampang ya karena ada teknologi yang memudahkan tuh ya. Ada video call, ada telepon segala macam. Nah, atau si orang tua nih mau nggak support dia gitu ya. Jadi ini PR juga nih ya. Antara pasang badan sama support nih. Beda nih. Kalau pasang badan seringkali kita tuh yang ngerjain masalah dia gitu. Gitu. Tapi kalau misalnya supporting itu adalah ya kita saat dia butuh support kita dukung gitu. Jadi kita tidak mengambil alih masalahnya dia gitu, tapi kita mendukung dia menyelesaikan masalahnya gitu. Sebenarnya apa ya kira-kira ya? Ya, kalau misalnya anak-anak ketinggalan apa sih waktu itu Ah, ya? ini Ketinggalan jaket gitu. fatal ini, konyol ini. Jadi anak-anak itu camping. Terus kemudian aturan di keluarga kami adalah kalau camping itu packing semua sendiri, nggak ada namanya packing ayah bunda packing. Jadi list list barangnya itu udah ada kan, terus kita tinggal ngecek udah semua belum. Kalau yang belum baru ayah cariin, misalnya kurang beli beli apa atau sewa apa baru kita cariin. Semua mereka yang siapin. Kami sama sekali nggak ngecek
nggak buka tuh tasnya sama sekali nggak buka. Dari anak-anak. Dari anak kecil gitu ya. Jadi kita ajarin cara packing yang bener gimana, terus mereka yang iniin. Suatu ketika dua anak kami tuh camping nggak bawa jaket karena ketinggalan jaketnya. Dua orang tuh gak sama Vila sama Bagas ya, yang bawa jaket dua-duanya. Susul enggak susul kita, ya udah masuk. Jadi mereka tuh kajian malam tuh gila kedinginan tapi aman ya, aman karena kan mereka bareng-bareng segala macam, terus mereka bawa sleeping bag segala macam. Tapi ya mereka akan ngerasain pain gitu, ngerasain sakit gitu kalau misalnya apa namanya, eh karena mereka tidak sesuai dengan itu. Tapi ketika mereka butuh bantuan misalnya, eh Gaza tuh tanding apa namanya, tanding Tivan tuh misalnya, ya udah aku ayo kak ayah temenin gitu kan. Apa tadi misalnya dia dia mau belajar taekwondo gitu kan. Dia kan masih gampang kan. Ya udah ayo berangkat kita apa sama ayah yuk, ayo temenin ngelihat tempat taekwondonya gitu kan, ngelihat latihannya gimana, terus kemudian gurunya gimana dan lain-lainnya. Jadi ya kita butuh ada gitu ketika anak butuh kita gitu. Gitu kira-kira ya. Masih ada nggak? Habis ya. Udah habis nih kayaknya. Gitu ya kira-kira ayah bunda semuanya, sedikit sharing dari kita gitu ya. Semoga kita bisa berguna lah buat kita semua. Kok berguna lah? Ya berguna buat kita semua kalau pakai lasi. Gitu. Mohon maaf kalau ada yang salah-salah kate gitu. Mumpung lagi Lebaran Betawi ini besok. Ulang tahun Jakarta. Masya Besok Allah. Baik, ulang tahun Jakarta. siap. Ini 22 Juni. kita masuk sesi tanya jawab ya. Ini tadi sudah banyak dari yang tanya ini. Saya coba bacakan ya, Pak. Siap. Sebentar. Oke, ini dari pertanyaannya Bu Rusmiatun Nikmah. Ya. Kalau sudah terjadi, bagaimana cara memperbaikinya? Nah, Nah, itu dia. Itu apa yang terjadi ya? Kita nggak tahu iya, tuh di mana komennya. Tapi kira-kira gitu lah sebenarnya. Jadi, ini kalau kita ngomongin stimulasi perkembangan ya. Jadi, teman-teman perlu pahami ada dua hal yang berbeda. Ada stimulasi, ada terapi. Ini dua hal berbeda. Jadi kalau stimulasi itu dia tuh masih dalam, jadi kalau ngomongin tahap perkembangan anak itu dia tuh masih dalam tahap range-nya gitu, masih belum ketinggalan gitu. Nah, contoh apa ya? Eh, berdiri berjalan misalnya gitu kan. Misalnya nih anak belum bisa berdiri di usia setahun misalnya gitu kan ya. Itu malah stimulasi. Jadi sebenarnya dia wajar-wajar aja bisa berdiri kan, masih di tahap perkembangannya. Tapi kalau 2 tahun belum bisa berdiri, nah itu terapi. Dia butuh butuh intervensi yang lebih detail segala macam, dan apa ya, yang butuh. Nah makanya PR-nya adalah kalau tanya-tanya tadi, kalau udah kejadian apa gimana gitu kan, memperbaikinya. Nah itu Tadi enggak, kalau nggak dipercaya ya. nggak tahu. Apa namanya, kita nggak tahu tuh di titik mana karena nggak ada menitnya kan kalau di ini. Kalau atau boleh tanya langsung Bu Rusmia tuh nanti ini apa tepatnya gimana tuh Kalau anak udah terlanjur nggak percaya. gitu. Tapi kalau saya izin jawab yang Bu Dea ya. Wah, kalau ini mah siap. pertanyaan klasik Iya nih, nih. Mbak Dea nih. Jadi anak usia 4 tahun Oh iya jelas. Anak usia 4 tahun itu bukan diajarin berbagi. Justru diajarkan untuk tahu hak milik. Kenapa? Jadi kalau teorinya itu ya, itu masih dalam tahap egosentris namanya. Jadi tuh anak egosentris itu dia berpikir bahwa dunia itu mengelilingi dia gitu. Jadi dia tuh memperkuat egonya, memperkuat dirinya dia gitu. Nah, makanya usia segitu nggak diajarin berbagi. Usia segitu diajarin untuk mempertahankan milik dia. Nggak disuruh minjemin barangnya dia, nggak disuruh berbagi makanannya, enggak gitu. Kalau ada misalnya nih rebutan mainan, kita cek gitu. Ini mainan siapa gitu. Kalau itu mainan dia ya dia silakan hak dia, kita bantuin gitu. Kenapa? Karena saat itu adalah saat-saat kita menguatkan diri dia sebagai individu gitu kan ya. Kenapa? Karena nantinya kalau egonya nggak kuat, dia gimana masuk ke lingkungan kelompok gitu. Nantinya ujung-ujungnya menjadi anak-anak yang ikut-ikutan, FOMO. FOMO gitu ya. Ya coba ya kalau ibu-ibu bawa apa dikit-dikit
seragaman tuh. Itu kan kayak anak SD gitu kan, takut, aduh kalau beda seragamnya gimana gitu kan. Ya, karena individu nggak kuat tuh. Pasti coba cek tuh di usia 5 tahunnya pasti ada saya salah gitu ya. Jangan dikit seragaman gitu gitu. Jadi PR itu. Jadi emang di usia 0 sampai 5 tahun di Inggris itu kita memuatkan bahwa barang itu punya dia. Dia tuh dan kalau dia tuh bisa meminjamkan, dia bisa memberi gitu ya. Gitu kan. Kalau sewa tuh masih belum lah ya 5 tahun belajar nyewa ya. Tapi bisa aja bisa sewa nih, bayar lu ntar dipakai lu sementara. Tapi kan kalau dia nggak begitu. Tapi dia perlu itu belajar itu gitu. Jadi tidak memaksa dia nggak usah ngajarin dia berbagi nggak usah. Jadi ya biarin aja dia untuk memperkuat diri sendiri gitu. Gitu sih sebenarnya Mbak Dea. Bayang ya. Jadi sebenarnya emang masanya begitu. Ya sebenarnya masa mempertahankan itu bukan cuma 4-5 tahun, seumur hidup. Iya dong. Emang kita nggak pernah hak milik kita. Kalau diambil, diem aja. Enggak dong. Kita pernah hak milik kita gitu. Nah, belajar di mana? Di 5 tahun. Nah, ini biasanya PR nih. Anak-anak yang 4-5 tahun, 5 tahun ke bawahnya itu gagal membangun egosentrisnya, yang terjadi tuh sering hilang barangnya, sering dimintain barangnya sama teman-temannya gitu ya. Mudah menyerahkan barang gitu ya. Terus kemudian dia takut berbeda gitu. Gitu. Kayak gitu tuh biasanya tuh. Ada nggak anak kita begitu? Nah, itu biasanya tuh 5 tahun. Mempertahankan miliknya juga mengenali itu punya orang gitu kan. Nah, termasuk dia tahu tuh punya orang lain gitu. Kalau dia mau, dia butuh apa? Dia butuh meminta, dia butuh ini. Nah, ini nanti menarik nih. Nanti dia akan nanti nyambung ke materinya taman bermain anak. Karena gini, karena sebenarnya anak-anak di usia 5 tahun itu mainnya individual. Jadi dia tuh belum bermain kelompok sebenarnya. Karena main kelompok itu kan dia sebenarnya ada aturannya ya. Jadi janjian nih, ya kita main begini yuk, janjian. Nah, kalau ini kan belum janjian sebenarnya. Mereka ya main satu tempat tapi main sendiri-sendiri gitu. Nah, akan ada ribut kalau apa tuh? Kalau misalnya mereka pengen main benda yang sama, misalnya tiba-tiba aku main ini gitu. Rebutan tuh. Nah, PR nanti kan kita orang tua ngajarin siapa duluan nih yang main nih. Misalnya, oh ini yang main adalah ini ya udah kita dukung yang duluan main. Jadi si yang mau gantian bisa saya main gitu, kita pasang-pasang gantian. Nah, kalau kita mau ngajarin berbagi, justru adalah kalau dengan cara apa? Anaknya main sama orang tuanya. Kenapa? Karena dengan begitu, orang tua itu ngajarin tuh caranya meminjam gimana, caranya memberi gimana, caranya mati. Caranya apa namanya? Meminta gimana kayak gitu-gitu. Jadi main bareng nih berdua nih, misalnya main apa? Misalnya main Lego misalnya. Ya Lego lah ya. Susah kalau mau bilang apa namanya building blocks Lego lah ya. Main Lego misalnya. Main Lego bareng-bareng kan. Kita misalnya pengen butuh Lego segitiga misalnya gitu kan. Anak lagi main itu gitu kan. Kalau yang terjadi anak usia 4 tahun berdua, apa yang terjadi? Rebutan. Karena masing-masing egosentris dan masing-masing belum terampil kan kemampuan negosiasi cincainya. Tapi kalau mainnya orang tua sama anak, orang tua bisa bilang, misalnya gini, ayah boleh nggak pinjam dulu apa yang segitiga kuningnya gitu. Anak kan juga bisa belajar kan untuk kalau dia apa namanya, kalau dia nggak ngizinin, oh ya udah nggak apa-apa, ya udah nggak apa-apa gitu. Bukan dikomentarin, gitu aja pelit, ayah pinjam nggak dikasih gitu. Tapi kalau misalnya dia ngizinin, bilang terima kasih sudah meminjamkan ya gitu-gitu. Itu belajar di situ. Gitu sih kira-kira sedikit gambarannya, bakal panjang sih story materi itu. Oke, baik itu tadi dari pertanyaan Bu Dea ya. Oke, mungkin ada yang ingin langsung ini on mic-nya. Misalkan ada yang ingin langsung ditanyakan nih, mumpung ada waktu kurang lebih ya 5 menit lagi ya untuk sesi tanya jawab. Oke, masih belum ada ini. Nah, oke. Atau dia punya cerita gitu, mau cerita curcol-colokan boleh gitu. Kalau Andre anaknya usia berapa Mas Andre? Ya, mohon maaf ini tadi saya terlempar. Pak. Ya bagaimana Pak? Kalau Andre usia berapa Mas Andre?
anaknya? Saya usia anak yang pertama itu 20 bulan. Ya, Udah 20 bertahun. bulan. 21, 20 bulan. Terus nyusul adiknya di sini, Pak. Begitu Ngebut Ji. nih. Iya. Nah, kita ngomong juga begitu kan dulu. Iya. Biar kecilnya bareng nanti. Gedenya bareng juga. Oke. Ada pertanyaan atau ada yang mau diceritain Oke, Mas ada Gibran? yang ingin mungkin Langsung ini bertanya. Ah, ini ada pertanyaan lagi nih. Tips. Nah, tipsnya yang apa ini, Bunda? sabar lebih anak Ada muda. anak. Wah, bagaimana sabar menghadapi anak nih? Tipsnya adalah apa kan? Nggak sabar juga. Ini sih sebenarnya PR-nya adalah bahwa kita tahu bahwa apapun yang kita lakukan sama dia itu tuh berimpact sama dia. Jadi kita akan berpikir untuk melakukan sesuatu yang salah gitu ya, sesuatu yang apa apa ya, yang nggak pas gitu ya. Terus apa namanya juga kita tahu bahwa salah satu tujuannya kemana gitu, bahwa tujuannya kan surga bersama gitu ya. Jadi kita tahu bahwa apapun yang kita kerjain bareng-bareng itu ya ini cara kita buat ketemu di surga nanti gitu sama anak kita gitu. Gitu. Jadi ya anaknya begitu begini ya ya itu sebuah sebuah jalan, sebenarnya sebuah jalan ke sana gitu. Tapi emang satu lagi ya sebenarnya gini, kalau kita tahu tahu gini gini ada ini pola yang saya pelajari gitu ya. Jadi intinya adalah dekat, kenal, dorong. Kalau dekat sama anak kita, kita kenal dia gimana. Kita bisa dorong atau rem kita gimana. Ini cerita menarik dulu, saya punya anak saya tuh si Filan itu setiap jam 8 tantrum. Coba. Wah, pokoknya 1001 salah lah, pokoknya. Salah semuanya gitu kan. Kebayang nggak kita apa namanya sebelnya dan kesalnya gimana gitu kan. Dia tantrum setiap jam 8 malam. Setiap jam 8 dia tantrum. Wah, kacau lah pokoknya di rumah tuh pokoknya semua serba salah semuanya. Ini salah, itu salah. Dia nangis, dia gol-goleran, dia keling-keling segala macam. Gitu. Beberapa saat ya itu ya. Tapi nggak lama. Kenapa? Karena kita sadar ada pola nih, ada pattern apa namanya? eh ada pola gitu kan. Oh, ternyata Ngantuk. dia ngantuk gitu. Oh, dia ngantuk. Ya udah gitu. Jadi pilihannya kan antara menawarkan dia pindah ke kamar tidur gitu kan, atau karena tahu tantrumnya itu karena ngantuk ya udah gitu, gak usah pusing-pusing, ntar juga tidur gitu. Kayak gitu sebenarnya. Jadi kalau dekat kenal anak kita, insya Allah kita tahu lah apa yang terjadi sama dia gitu ya. Dia marahnya gimana, dia ininya gimana dan lain-lain. Gitu. Dalam menekan anak sebagai orang tua pengennya dia ke pondok. Cuma anaknya nggak mau. Wah, saya aja kabur dari pondok dulu. Kabur. Kemana aja nih Bu, saya kabur di pondok. Saya tuh sudah diterima di banyak pondok dulu, tapi saya kabur. Dan itu terjadi di anak saya ke satu gitu ya. Tawarin ke pondok, nggak mau mondok gitu. Ya ketika dia nggak mau ya udahlah, bapak juga begitu. Artinya belum siap Artinya belum siap. anaknya. Jadi anaknya belum siap untuk itu. Dan Jadi emang nggak bisa ini ya. Maksudnya ada tahapannya ada tahapannya. menyiapkan anak ke pondok. Jadi kita tidak berhasil. Dan kita berhasil. Dan kita dan sejujurnya saya pribadi ya, saya tidak apa tidak jadi tidak bukan tidak nyaman. Tempatnya saya memilih anak nggak di pondok. Alasan sederhana sih, karena kalau nggak di pondok saya bisa bisa mengerjakan banyak program minat bakatnya dia gitu. Jadi apa ya? Kalau ini balik ke tujuan pendidikan. Jadi gini, anak sekolah itu sebenarnya bagian dari kurikulum personal si anak. Jadi si anak ini nih
kita bikin kurikulum personalnya. Anak ini minat bakatnya apa, ininya apa, kemudian kedepannya gimana. Nah, karena kita tahu kita udah bikin kurikulum personalnya, kita sama-sama anak tuh sama-sama bikin ininya apa namanya tahapan pembelajarannya gitu. Jadi memilih sekolah itu adalah hanya sebagian dari bagaimana kita mencapai tujuan pendidikan anak-anak kita gitu. Nah, pertanyaannya adalah kita udah punya belum tujuan pendidikannya gimana gitu. Smart Family Roadmap. Ikut kelasnya. Jualan kelas kita. Ya, waktu itu ya ikut Kita Smart ikut kelas, Family kita belajar Roadmap kelas sama gitu. Umi Ririn Sama Umi nih. Ririn. Nah, kemudian Moderatornya udah belum nih Mas Andre? Mas Andre, moderator diem aja. Udah nggak ada moderatornya kayaknya. Kita ambil alih aja. Jadi gitu. Ini Jadi apa PR-nya adalah kita tahu tujuan pendidikannya dulu. Jadi nanti akhirnya gini. Karena pondok itu adalah pilihan dari tujuan pendidikan kita gitu. Rencana pendidikan kita. Gitu kira-kira Mas Andre. oke, baik. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Bayu dari Tegal nih. Alhamdulillah saya baru dikaruniai anak di usia 40. Bagaimana tips untuk saya mensiasati selisih usia yang sangat jauh ini? Tapi jaraknya ini. Oke. Kalau sama anak memang bukannya jauh. Kayaknya juga sama-sama jauh, Pak. Saya juga dulu berarti 25 tahun, Pak. Enggak, sebenarnya gini, Pak. Sebenarnya ini gampang nih, ini paling gampang gini. Ternyata kakek orang tua saya, orang tua Kalintang, orang tua kita, kakek nenek anak kan juga dekat sama anak tuh ya. Padahal sisi jauh banget tuh. Waktu anak saya lahir, kakek usia bapaknya udah 50-an tahun gitu kan. Tapi memang sedekat segala macam. Nah, sebenarnya usia itu bukan ini sih ya, bukan halangannya, tapi gimana cara kita bangun bonding dari sejak bayi dalam kandungan. Jadi ayahnya terlibat dalam nemenin ibunya rumah sakit, terus kemudian waktu IMD, waktu lahiran, waktu apa namanya, waktu dia bayi menyusui, bapaknya menggendong anaknya, terlibat ngobrol bareng, pokoknya terlibat penuh ya. Sebenarnya nggak apa namanya itu tidak akan banyak apa ya banyak ngaruh gitu ya mungkin di sisi fisik itu mungkin tapi kan belum tentu juga ya ada juga kan para remaja jompo nih 20-an tahun juga apa gak kuat lari gak bisa lari segala macam gitu jadi tapi bisa sehat itu Pak tapi kira-kira bagaimana sih kita terlibat penuh lah dalam dalam anak kita gitu jadi ngobrol bareng apa namanya jadi dari mulai bayi kita mulai terlibat jadi saya tuh punya kelas saya asih Mas Angga apa Mas Andre jadi saya asih itu ada kelas-kelas buat ayah-ayah baru apa apa yang baru punya anak gitu ya Ya, anak. so, Siap. sampai diajarin cara gendong gimana cara gantiin popok gimana biar nggak kembali gitu kan ya dan tolong bilang sama para ibu-ibu ya ibu-ibu tuh jangan berisik lah kalau bapaknya lagi terlibat ya jangan rewel jangan cerewet gitu jadi ini ini nyata nih bahwa bapak ini disuruh gendong bayi boneka bayi nggak berani ini pas latihan nih ayo gendong nggak mau kenapa takut kecengklak woi boneka ini ini lagi latihan gimana ceritanya bonekanya takut kecengklak kenapa karena dari sehari-hari tuh mereka tuh diomelin mulu sama bapak sama nenek sama ibunya mereka sama mertuanya awas tuh kalau kamu gendong kecengklak ya gimana padahal kan itu adalah cara orang apa sih ayah terlibat ya menggendong kan ngobrol bareng sambil digendong sambil cerita gitu-gitu kan kayak gitu-gitu gitu Pak Bayu jadi pokoknya terlibat dari sejak dia bayi sehingga nanti kita tahu kenal dekat dia gimana karakternya gimana salahnya gimana cara nanganin dia gitu dan dia tahu betul bahwa ada ayahnya yang hadir setiap saat buat dia gitu sih kira-kira Siap, siap. Tapi yang poinnya hadir Pak ya. Jadi ya berapapun itu jarak atau waktu atau ruang ya mungkin ya. Tapi kata hadir itu kan bisa membuat anak itu lebih merasa diperhatikan. Meskipun itu nanti ya mungkin masih kecil jadi udah mulai kita ajak ngobrol gitu kan. Tapi memang iya Pak biasanya kadang ini kan
didoktrinnya apa ya? Orang tuanya laki-laki didoktrin jangan takut gendong jadi awal-awal juga. Oh, bener digendong, ntar bawa tangan, daripada bawa kepet. Jadi Sebenarnya ya nggak takut bawa juga. tangan sebenarnya. Oh, Jadi, iya. karena ini menarik Mas Andre. Jadi ada tahapan di 0 sampai 1 tahun tuh yang itu namanya trust dan mistrust. Ini tahapan dalam perkembangan anak gitu ya. Jadi Ya. gini, kalau dalam setahun di tahun pertama kelahiran itu anak eh, diperlakukan baik, secara emosi oke, ayah bundanya itu membantu, terus kemudian siap sedia datang segala macam, dia akan percaya bahwa dunia itu baik buat dia, gitu. Jadi dia percaya bahwa dunia itu baik buat dia. Nah ini menarik. Jadi saya tuh baru belajar tuh gara-gara waktu saya ikut pelatihan play terapi kan. Jadi itu namanya foster clan cyclus. Jadi ternyata begini, bayi itu kalau pipis, kalau misalnya pengen minum, kan dia nggak bisa ganti popok sendiri, betul ya? Gatelnya itu risih itu dia nggak bisa ngapa-ngapain kan. Nah terus dia pengen minum, dia aus. Nah aus itu ternyata buat bayi itu rasanya kayak dia tenggelam. Jadi dia itu dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia butuh bantuan, tapi dia tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Ganti mau minum sendiri nggak bisa, makan sendiri nggak bisa, ganti baju nggak bisa gitu kan. Hingga dia frustasi itu si bayi itu. Nah, ketika ayahnya gitu atau bundanya datang kemudian membantu dia nangis gendong dia, yang terjadi adalah dia merasa terselamatkan gitu. Dia merasa aman bahwa oh iya, kalau saya butuh sesuatu nanti akan ada orang bantu saya gitu. Oh, saya merasa bahwa dunia ini aman buat saya, dunia ini percaya bahwa dunia ini tempat yang nyaman buat saya gitu. Karena apa? Karena dia dari kecil, dari ketika dia bayi itu dia tahu bahwa saat dia butuh akan ada orang yang langsung respon kebutuhan dia gitu. Jadi bayangin ya efeknya gitu ya, ketika bayi nangis ayahnya langsung angkat ya, terus kemudian menangin, dicek apa namanya pipis atau enggak segala macam. Titik itu adalah titik bagaimana tuh dia kan siklus ya, terus berputar, terulang itu memperkuat bahwa dia akan percaya bahwa dunia itu baik buat aman buat dia. Nah itu nanti itu kan akan jadi ini ya, jadi apa, jadi tahapan perkembangan kan. Kalau di ininya aja nggak benar, yang keduanya nggak benar, tiga nggak benar, empat nggak benar. Nah, itu bakal kacau balau gitu kira-kira. Oke, baik. Jadi menarik ya, karena semakin banyak juga hal-hal baru juga yang mungkin ya itu memang perlu dieksplor gitu Pak ya. Kamu tahu Mas Ini Andre? ada pertanyaan lagi nih dari Pak Aziz nih. Kalau anak sudah beranjak remaja, bagaimana sebagai orang tua jika mulai muncul perbedaan pendapat? Nah ini menarik nih, kalau sudah besar nih kan gitu. Ya, kita lagi mengalami ini nih gitu ya. Jadi memang gimana? Kira-kira. Ya wajar ya, sebenarnya kan anak itu udah punya pendapatnya sendiri, dia udah banyak input juga gitu. Akhirnya dia dia bisa jadi beda gitu. Dan ya memang eh, mungkin pagernya kali ya. Kalau misalnya selama itu tidak membahayakan agamanya, tidak membahayakan Dirinya, dirinya gitu, ya keluarganya, lingkungan. mungkin dia punya cara yang berbeda gitu, yang nggak sama sama kita. Karena anak-anak tuh ya kalau yang sekarang ada yang namanya apa Gen Z, mungkin kalau kita milenial gitu, itu mungkin cara cara menyelesaikan masalahnya beda gitu, dan kita nggak bisa memaksakan cara kita itu dipakai ke anak-anak kita yang mungkin kalau sekarang usia belasan gitu. Mereka punya cara yang beda gitu, itu sih ya. Nah, sebenarnya kalau perspektif orang PAUD ya, itu sebenarnya perbedaan pendapat di usia remaja itu sebenarnya itu wajar gitu. So, sama wajarnya dengan benar-benar sejak anak masih kecil gitu. Karena sebenarnya dari sejak kecil udah banyak bedanya kan. Misalnya kalau paling gampang nih, anak pengen pakai kaos Spiderman, ayahnya pengennya pakai baju koko misalnya karena mau ke masjid, ya nggak? Itu kan perbedaan pendapat gitu kan. Bedanya adalah waktu anak 3 tahun kita dominan kan, kita bisa paksa-paksa gitu. Padahal sebenarnya itu ruang yang nggak pas juga gitu, karena kita tidak tidak menghargai apa yang dia suka, apa yang dia inginkan gitu kan ya. Makanya sebenarnya PR-nya adalah dari awal dari anak kecil itu kita sudah membuat ruang bahwa anak ini punya pilihan.
dia punya kesukaan, dia punya apa namanya, dia punya kenyamanan dan lain-lain tuh ya. Yang kita juga harus hargai itu gitu. Nah, nanti itu akan kebiasa tuh tentang misalnya perbedaan baju misalnya. Itu paling nggak banyak tuh baju tuh misalnya. Wah, anak tuh bajunya kan maunya yang itu aja gitu kan. Nah, orang tuanya kan gemes ya. Baju Spiderman lagi, cuci kering pakai gitu kan, gitu kan ya. Nah kayak gitu gitu kan. Nah sebenarnya itu adalah pilihan dia gitu, yang kita juga butuh hargai dia gitu. Nah paling kita kasih batasan, kita ngasih aturan-aturan, kita ngasih apa namanya etika umum gitu ya, bahwa misalnya gini. Jadi Nggak kalau di rumah kita pantas tuh misalnya. kebatasan misalnya. Jadi kalau kita tuh di rumah tuh punya apa, baju baju main, baju pergi, baju tidur. Nah itu 3 baju tuh. Jadi kalau baju main tuh ya dia main keluar sama teman-temannya gitu. Baju pergi itu kalau kita mau ke tempat sesuatu. Ada baju kondangan. Ya kalau kondangan ya begini gitu bajunya, itu pakai batik, rapi gitu, pakai sepatu gitu kan. Kayak gitu-gitu. Jadi emang kita tapi pilihan baju kondangannya yang mana? Nah, dia memilih. Pilihan baju mainnya yang mana? Dia memilih gitu. Kebayang nggak? Nah, emang sih kalau pas remaja apa ya, peran kita tuh jadi lebih kayak teman gitu ya, bro dan sister gitu, bro and sis gitu. Jadi karena emang eh, akan apa ya, akan banyak ngobrol secara orang dewasa sebenarnya ya, karena dia udah balik juga kan. Nah mereka lagi sebenarnya gini, di usia remaja ini nanti kita akan bertemu dengan bentrokan values, bentrokan nilai. Jadi misalnya nih di teman-temannya ngerokok, bapaknya nggak ngerokok, kan pasti bentrokan nilai kan. Anak kayak gimana? Ngerokok sama teman-temannya atau sama bapaknya? Jawabannya sederhana sebenarnya. Dia akan ikut di mana nilai yang lebih kuat dekat sama dia. Contoh begini. Jadi gini. Nah, ini terjadi di banyak geng motor sebenarnya. Kenapa anak geng motor susah untuk untuk kembali ke keluarganya? Kan dia udah ditolak sama keluarganya gitu. Jadi di keluarga dimarahin mulu karena anak geng motor tuh ya. Di gengnya, bro sini duduk sama gue gitu kan. Dia sebat dulu lah, sebat kan, minum dulu, dia diterima, di apa, diapresiasi segala macam, sehingga akhirnya nilainya itu lebih dekat ke teman, ke teman geng motornya dibandingkan ke orang tuanya. Nah beda kalau misalnya orang tuanya dari awal dekat sama dia, sehingga nantinya kalaupun dia kemana-mana karena udah deket ya, orang tuanya bisa narik balik lagi gitu kan, bisa ngobrol bareng gitu kan. Dan keterampilan ngobrol ini itu susah di rumah jadi belajarnya gitu, emang harus dilatih dari sejak dia apa, dia dia lebih kecil gitu, lebih dini gitu. Kalau nanya gimana caranya, waduh ini PR-nya emang harus PR bikin latihan gitu. Harus ada terapi itu, harus harus bikin bikin intervensi yang terstruktur di situ gitu. Nggak bisa stimulasi lagi gitu. Itu ya, ada lagi nggak, teman? Udah lah ya. Oke, baik. Ini makin malam sebenarnya makin banyak nih, Pak. Dan ada lagi satu pertanyaan dari Pak Yudi Heriadi. Baik, sebelum itu mungkin karena waktunya juga sudah malam ya Bapak Ibu ya. Kayaknya kurang Pak gitu kan. Kayaknya kurang. Ya, nanti insya Allah kita next kita bisa sharing-sharing lagi kita kan, kita lagi. Tapi sebelum itu mungkin ada sedikit informasi ya sebelum nanti sekalian menjawab pertanyaan dari Pak Yudi Heriadi, Pak ya. Insya Allah kita di kegiatan di bulan Juni ini, insya Allah kita akan ada informasi menarik nih untuk teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini. Kita insya Allah akan ada kegiatan Outstanding Youth Camp gitu kan. Kegiatan Outstanding Youth Camp ini lebih kegiatan liburan. Jadi memang kegiatannya adalah kegiatan untuk anak-anak gitu kan. Putra-putrinya Bapak Ibu gitu kan. Mungkin pas karena momentumnya sudah masuk liburan gitu kan. Barangkali untuk mengisi liburan yang tentunya juga dapat apa ya, banyak manfaat juga. Jadi nggak sekedar main-main, tapi kita juga ada belajar gitu kan. Jadi insya Allah ada program yang namanya Outstanding Youth Camp gitu kan. Nah ini program ini eh baru batch kedua ini gitu kan. Alhamdulillah kemarin kita sudah lakukan batch pertama ini di tahun kemarin gitu kan.
Dan insya Allah part kedua kita akan buka di bulan Juni ini, tanggal 28 sampai 30 Juni 2024. Acaranya 3 hari gitu kan. Jadi insya Allah nanti selama 3 hari ini ada beberapa rangkaian, mulai dari belajar, gitu kan, menyusun live roadmap, kemudian nanti ada games, gitu kan, internship, teamwork, dan lain-lain. Ya. Untuk umurnya ini 8 sampai 17 tahun, dan tentunya nanti kelasnya juga pasti dibedakan ya, jadi klasifikasikan, ada kelas yang bareng, kemudian nanti akan dibuat soal. Baik, itu ya Bapak Ibu semuanya. Soal nanti jika ingin informasi lebih lengkapnya nanti bisa hubungi nomor admin ya di 082335066112. Soal nanti bisa chat ke admin atau di grup itu ada tempat admin yang akan di-share juga di grup. Soal nanti bisa dibantu untuk lebih detail. Oke, baik seperti itu, dan mungkin dari Pak Isma dan Bu Lintang sekalian menjawab pertanyaan dari Pak Yudi ya Pak, sekalian nanti bisa di closing statement. Monggo. Wah, ini kalau gimana? Kalau ibunya marahin, bapaknya bawa kayu gitu ya sekali. Saya kalau lebih baik sih awalnya nggak ikut campur, jadi diam aja. Jadi tapi ada di situ gitu. Kalau tahu di situ ya. Tapi eh, supaya apa? Supaya anak tidak merasa dia eh, dibombardir, dikeroyok gitu ya. Gitu. Jadi ya apa satu aja gitu, nggak usah langsung saling saling apa kayak Smackdown tag team. Kayak di Ditambahin tapi Tambahin tuh ya. jangan dibelain. Tapi jangan dibelain juga gitu. Karena kalau dibelain itu sama kayak Ngaduin bapak ibunya. jadi kayak apa namanya? Jadi nanti nggak apa Nggak kompak namanya? lagi kita konsisten lagi. Oh, ibunya. Apa sih omelan ibunya itu jadi tidak Jadi bermakna gitu, gitu. karena dibatalkan sama ayahnya. Tapi sebenarnya ini juga perlu apa kalau misalnya sebenarnya ibu-ibu marah gitu itu wajar sih, karena di ujung lidahnya ibu-ibu tuh ada apa tuh jangan gitu ya. Jadi saya juga termasuk yang nggak setuju kalau anak itu nggak boleh dibilang Boleh. jangan gitu. Karena memang ya agama kita aja ngomong jangan gitu, jangan menyekutukan Allah gitu, jangan marah. Jadi kalau misalnya kita nggak boleh ngasih tahu anak dengan kata jangan, ya saya nggak setuju gitu. Dan kalau ibu nih bedanya nih ya, kalau ibu marah itu kadang anak tuh nggak sakit hati gitu. Kenapa? Karena ibunya deket gitu. Jadi anak tuh tahu. Jadi maksudnya bapak-bapak nggak usah khawatir juga gitu. Selama itu Kalau ibu kalau dekat. ibunya itu biasanya anak itu apa ya? Biasa Mau marah-marah bunda mulu. kayak gitu gitu. Jadi maksudnya itu dianggap sebagai hal yang biasa gitu. Tapi kalau ayahnya marah itu justru kadang suka sakit hati banget gitu ya. Mungkin Karena itu ya. ayahnya udah jarang-jarang marah gitu kan. Terus ujuk-ujuk gak pernah ngobrol tiba-tiba marah gitu kan. Tapi sebenarnya kalau kalau perannya ayah dan bunda itu justru ayahnya ya yang harus tegas, Tegas. ibunya tuh yang jadi membasuh luka gitu. Jadi ayah raja tega, ibu tuh masuk luka. Jadi kalau apa bahasa kasarnya nih ya, kalau misalnya gini nih, anak cerita bapaknya, aduh nih gimana nih apa namanya, aku bersaing nih, aduh susah segala macam. Bapaknya raja tega, maju loh, ayo go gitu kan, dorong jorogin tuh kan. Nah ibunya sih come tuh mama, kenapa ayo kalau jatuh babak belur tuh ibunya yang apa, yang masuk luka gitu. Karena ayah tuh kan penting ya untuk mendorong anak tuh biar biar maju ke depan fight gitu kan. Dan ibunya tuh tempat dia pulang ketika babak belur. Jadi sebenarnya perlu di ini juga apa masing-masing pegang Punya peran ya. pegang perannya gitu. Jangan sampai juga dua-duanya jadi raja tega gitu. Karena anak nggak punya Gak tempat punya tempat dia pulang. pulang. Dan dia menarik. Jadi anak-anak itu kalau dia butuh rasa nyaman, jadi kalau hal-hal yang berbaunya rasa nyaman, itu dia ke ibunya gitu. Jadi kalau misalnya dia butuh rasa aman, misalnya dia butuhnya sesuatu yang strategik, yang gimana kayaknya ngobrolnya, karena dia tahu bahwa sama aja dijorogin tuh kan, didorong ke depan gitu kan. Ayo maju gitu kan, dibantu untuk maju gitu kan. Kalau ibu-ibu kan kadang-kadang tidak apa ya, tidak tegaan ya untuk membuat anak tuh berhadapan dengan realita, dihajar dengan masalah gitu kan. Kalau bapak kan main jorogin aja gitu kan, kalau anak bawa keluar baru tak ibunya.
Enggak sih kayak gitu. Tapi ya kira-kira gitulah. Bahwa Asal ayah tuh emang harus dorong maju. asal jangan sampai, maksudnya istrinya jangan sampai bukan marah yang apa namanya, yang berlebihan lah gitu. Marahnya masih jadi ekspresi marahnya masih normal tuh. Normal tuh misalnya ya Yang marah aja. merepet itu wajar sih. Yang beneran ibu. Coba mana ibu mana yang nggak kayak gitu. Gimana yang Ibunya repet? Nusa Rara doang. Ini apa? Siap, siap. Kadang tuh butuh batas tuh ya. Dan sebenarnya gini, ketika tahu ibunya marah, maka jadi gini, ibunya itu marah boleh. Dan tapi marahnya dengan saat yang tepat gitu, bukan marah-marah terus-terusan gitu. Nah, kalau marah terus-terusan, anak tuh akan nggak tahu mana yang sebenarnya normal tuh mana sih ibunya sebenarnya gitu ya. Normal tuh pas lagi marah atau pas misalnya lagi baik gitu. Tapi kalau ibunya dekat, baik, terus marah, berarti ini lagi ada sebuah hal yang extraordinary gitu yang harus sampai marah ibunya gitu ya. Berarti yang harus dibela adalah ibunya. Ibunya gitu. Maksudnya belain kalau marahnya udah selesai nih, mungkin Pak Yudi nih perlu deketin, kenapa sih gitu. Itu Kok kayak bunda emosi marah tuh pasti banget. ada sesuatu tuh Kok kenapa capek, begitu. lagi capek ya misalnya gitu. Mungkin ada sesuatu kalau seorang ibu tuh marahnya sampai gitu banget gitu. Mungkin dia capek ya, mungkin dia lelah. Curcol. Maunya ngomel ke bapaknya gitu, tapi nggak Gak bisa. boleh. Jadi anak dilampiaskan. Pokoknya senggol baca gitu Pak ya. Awas bunda galak. Pada Oh saya iya, nggak boleh diganggu. Oke, itu kira-kira. Jadi baik. sebenarnya emang PR itu sih. Jadi marah itu adalah sebenarnya extraordinary. Jadi sesuatu yang itu sebenarnya pasti ada sesuatu yang membuat dia marah gitu. Bukan dia justru kalau ibunya marah terus ya itu anak bingung. Jadi akhirnya yang normal itu adalah ibu marah-marah gitu. Kalau ibu nggak marah nggak normal, ada sesuatu yang salah berarti gitu kan. Gitulah kira-kira Pak Yudi. Bayang ya. Oke, siap. Tadi dari pertanyaan Pak Yudi, Insya Allah ini menutup pertanyaan dan sesi kita pada malam hari ini juga tadi ya dari pertanyaan Pak Yudi. Mungkin dari Pak Isman sama Bu Lintang ada closing statement yang ingin disampaikan sebelum kita tutup acara kita pada malam hari ini. Apa ya? Ganda apa? Mungkin pesan-pesan untuk teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Manus dua. Oh ya. Apa ya, ya sebenarnya kalau parenting itu lebih ke mendidik kita ya, mendidik kita. Karena mau gimana pun gitu, anak itu akan melihat apa yang kita lakukan gitu, bukan apa yang kita omongin. Jadi kalau kita mau anak mendapat teladan yang baik, berarti kan kitanya yang harus dididik dulu gitu. Makanya yang beratnya parenting adalah karena kita yang harus jadi teladan gitu ya. Bukan karena kita harus ngajarin anak ini itu, tapi yang berat adalah karena kitanya dulu nih yang harus benar supaya kita bisa jadi teladan ke anak. Wah, siap. Terima kasih Pak Juga jelas Isman. karena parenting berdua gitu. Ya, Berdua gitu. Jadi enggak iya, dan karena berdua ya harus ngobrol dong. Kitanya harus, harus ngobrol dulu gitu kan. harus Cincai dulu kompak. sebelum ada gitu. Kalau dia nggak cincai pasti kan nggak kompak juga, berantakan juga. Gitu kira-kira. Oke, Teman-teman. wah keren nih ya. Ini kalau diteruskan sampai malam bisa Pak ini teman-teman masih semangat ini. Ya, insya Pagi. Allah kita ngobrol lagi ya. Nanti kita jadwalkan lagi. Insya Allah kalau Pak Isman sama Bu Lintang ini kan di Bogor ya Pak ya. Bogor ya di Bogor. Ya Bogor ya. Di teman-teman kalau yang di Jabodetabek kalau dekat ya silakan nanti mampir-mampir ya. Soal nanti bisa mampir ke tempat Pak Lintang, Pak Isman dan Bu Lintang. Oke, baik sebelum kita tutup mungkin kita foto bareng ya. Ya, bisa on cam semua dulu yuk. Kita foto bareng ya. Kita abadikan momen kita malam hari ini kan kita kan. Yang belum on cam silakan bisa on cam. Oke. Ada. Oke, baik. Ditunggu. Satu, Ini foto. ya, foto ya. Jadi Oke, satu, dua, tiga. Oke, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya dan saya
juga ucapkan terima kasih kepada pemateri kita pada malam hari ini. Luar biasa ya, keren banget nggak teman-teman semua? Keren banget ya, dan banyak insight yang bisa kita dapat dan bisa kita ambil juga untuk kita praktekkan ya di keluarga kita. Dan semoga malam hari ini yang teman-teman yang sudah hadir bisa mendapatkan materi yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, dan kami ucapkan juga kepada Pak Isman dan Bu Lintang, kami ucapkan terima kasih banyak atas sharingnya, dan semoga jadi amal jariah untuk Bapak Ibu dan keluarga, dan semoga malam hari ini dicatat juga teman-teman semua yang hadir ya, jadi ibadah juga kita belajar pada malam hari ini. Dan kami ucapkan juga terima kasih, nih ada Bidan Umi juga sudah hadir pada malam hari ini, mungkin ya ikut juga nyimak tadi. Mungkin ada yang ingin disampaikan Umi sama Abi. Makasih banyak Kak Lintang, Kang Isma untuk sharing-sharingnya. Semoga menjadi amal jariah dan ilmu yang bermanfaat. Kita siap ngecamp lagi nanti bareng-bareng ya. Ayo. Izin ya Umi ya. Kita Keren ada banget. camp. Ya. Mantap. Apa Baik. kabar? Coach. Udah lama nih. Jadi sebelah saya ketemu ya tahun lalu ya. Sekarang Iya, sekarang udah jarang. Ya, Sudah semoga bisa segera ketemu lagi, ngumpul bareng, ngecamp bareng. Baik, terima kasih Abi dan Umi dan teman-teman semuanya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Dan kita jumpa lagi di next event selanjutnya. Dan kami dari panitia undur diri. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Mas Andre. terima kasih Izin ya. teman-teman semuanya. Terima kasih Bunda semua.